Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai beberapa hal ya di YouTube channel aku. Tapi sebelum kita lanjut, please buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya. Karena aku akan update terus informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Buat teman-teman yang baru aja gabung di gelombang 11 ini, silahkan teman-teman scroll up ke bawah video-video aku. Karena aku sudah banyak menjelaskan mengenai tahapan setelah teman-teman itu mengikuti pelatihan atau membeli pelatihan sampai cairnya insentif. Di sini udah ada, kemudian cara kesalahan-kesalahan apa yang membuat insentif teman-teman gagal, kemudian solusi dari berbagai permasalahan di kartu prakerja, mulai dari salah tukar voucher di pelatihan dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman cek aja ya ke video-video aku dan cek juga di deskripsi video aku ini ya, karena aku sudah banyak menyertakan link-linknya. Oke, langsung aja. Yang pertama aku akan jawab pertanyaan teman-teman yang apakah webinar itu wajib, Kak? Oke, jadi webinar itu wajib teman-teman karena jika teman-teman belum menyelesaikan webinar itu progres kelasnya tidak 100%. Jadi saat ini pihak prakerja itu mengharuskan semua peserta prakerja untuk mengikuti webinar. Webinar itu nggak lama kok teman-teman, mungkin 30 sampai 1 jam aja. Apalagi kalau teman-teman mengikuti tutorial yang di pelatihan aku, itu webinarnya hanya setengah jam. Webinar itu apa sih, Kak? Nah, webinar itu merupakan kita pelatihan online, atau sama aja sih sebenarnya nonton video, kayak nonton video gitu, cuman kita online, kita bisa ngeliat langsung orangnya. Dan teman-teman itu nggak wajib untuk memperhatikan video itu, bisa aja mungkin teman-teman ada kesibukan, silakan teman-teman yang penting ikut aja masuk ke dalam kelas itu, tapi nggak memperhatikan juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, Kak, saya belum mengikuti webinar, tapi kenapa saya sudah mendapatkan sertifikat webinar tersebut dan sudah checklist hijau dan progresnya 100%. Jadi teman-teman, itu hal biasa ya terjadi di berbagai pelatihan, bahwa sebenarnya kita itu belum mengikuti webinar atau kita belum menyelesaikan pelatihan, tapi progresnya itu sudah 100%. Nah, itu disebabkan karena sistem saja yang error teman-teman. Nantinya akan kembali normal lagi. Dan kemudian jika progresnya sudah 100% seperti ini dan sudah dapat pelatihannya, apakah saya masih harus mengikuti webinar? Jawabannya iya. Meskipun di akun pelatihan teman-teman itu sudah dapat sertifikat, kemudian sudah 100%, teman-teman tetap wajib mengikuti webinar agar insentif teman-teman itu ke depannya tidak gagal dan juga berjalan lancar. Nanti sistem itu akan memperbaikinya sendiri teman-teman. Jadi terdeteksi siapa-siapa saja yang belum menyelesaikan pelatihan dan belum ikut webinar. Jadi saran saya, teman-teman ikuti aja alurnya seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya ya. Nah, agar insentif teman-teman itu sampai akhir lancar, tidak pernah gagal dan lain sebagainya. Karena kalau sudah gagal insentif itu ribet teman-teman untuk ngembaliinnya lagi. Kemudian buat teman-teman yang masih bingung untuk mengikuti webinar itu seperti apa, bisa lihat di video aku yang ini. Ini sudah aku buatkan tutorialnya bagaimana cara untuk mengikuti webinar. Kemudian yang ketiga, apakah webinar itu harus menggunakan email dan nomor HP yang sama dengan yang ada di akun Skill Academy dan di akun prakerja? Ya, jawabannya adalah usahakan data teman-teman emailnya dan nomor prakerjanya itu sama dengan yang ada di akun pelatihan teman-teman, agar memudahkan pihak mitra pelatihan dalam pengecekan data teman-teman, sehingga sertifikat kalian itu cepat muncul di dashboard prakerja. Jika sertifikatnya cepat muncul, maka insentifnya akan segera cair. Sebenarnya ada di gelombang sebelumnya, dia itu beda email, sertifikatnya itu tetap muncul tapi agak lama dibandingkan yang email dan datanya itu semuanya sesuai. Seperti itu teman-teman.
Kemudian yang keempat, Kak, kita itu ikut exam dulu atau menyelesaikan webinarnya dulu. Jadi ini bebas ya teman-teman, boleh mengikuti examnya dulu baru webinar, atau mau webinar dulu baru exam. Itu nggak berpengaruh. Yang penting teman-teman sebelum mengikuti exam itu harus sudah menonton video yang ada di pelatihan itu ya. Setidaknya progresnya itu sudah 50%, biasanya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa membeli pelatihan yang selanjutnya atau pelatihan yang kedua sembari kita menunggu pelatihan muncul di dashboard prakerja? Jadi teman-teman, untuk sistem pelatihan yang kedua ini itu kan gak wajib ya teman-teman, tapi teman-teman itu baru bisa membeli pelatihan yang kedua setelah pelatihan di dashboard prakerja teman itu tertulis sudah selesai seperti ini, atau sertifikat pelatihannya itu sudah muncul di dashboard prakerja, baru teman-teman bisa mengikuti pelatihan yang selanjutnya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita itu tidak bisa memberikan ulasan dan rating di pelatihan? Jadi teman-teman, sebenarnya memberikan rating dan ulasan itu ada dua opsi. Sebelum pelatihan itu selesai dan sesudah selesainya pelatihan. Jadi kalau misalkan teman-teman belum bisa memberikan rating dan ulasan, coba berikan rating dan ulasannya nanti ketika sudah selesai pelatihannya. Itu nggak masalah, karena memang ada di beberapa akun itu yang mengharuskan kita selesai dulu pelatihannya baru bisa memberikan ulasan dan rating. Tapi ada juga yang harus memberikan rating dan ulasan dulu baru bisa melanjutkan pelatihannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kita tidak bisa mengikuti webinar? Jika teman-teman tidak bisa mengikuti webinar, itu coba teman-teman lihat lagi apakah jadwal yang sudah didaftarkan itu penuh atau tidak. Jadi kalau misalkan webinar hari ini jam 2 gitu tertulis jadwalnya penuh, silakan teman-teman untuk mengikuti webinar di sesi berikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat aja ya di beberapa video aku ini tentang webinar ya, agar teman-teman lebih paham sehingga teman-teman tidak salah dalam mengikuti webinar mulai dari booking kelas hingga menyelesaikan webinarnya. Oke, jadi gitu dulu ya informasi dari aku. Jika teman-teman masih ada yang bingung, silahkan komen di kolom komentar. Siapa tahu aku bisa bantu teman-teman. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.